Devan, sayang, kok tangan kamu pelan-pelan sayang? Ah, ah, kamu ini ada-ada saja ya. Hah, udah gede juga, sudah kelas 2 SMK kok masih pengen bobo ditemani mama? Apa kamu gak malu sama teman-teman kamu? Apalagi sama Sinta, pacar barumu itu. Nanti kalau dia tahu, mama yang malu. Mama kan tahu ini hari spesial Devan. Lagian Sinta itu cuma pacar di sekolah. Mama itu pacar seumur hidup Devan. Tapi kenapa mama justru ngomongin Sinta saat kita berdua begini? Iya deh, pacar seumur hidup. Tapi pacar seumur hidup itu juga butuh istirahat. Mama ngantuk banget loh. Pulang malam jam 11. Langsung nyelonong masuk kamar mama. Bikin mama jantungan saja. Mama yang ada-ada saja. Masa nggak boleh Devan sekali-sekali bobo sama mama sendiri? Atau jangan-jangan mama sudah nggak sayang lagi sama Devan ya? Mama sudah mulai sibuk sama toko Berry dan lupa sama anak sendiri. Astaga, Devin, omongan kamu. Mana mungkin mama gak sayang? Mama hidup cuma buat kamu sayang. Jangan mancing-mancing. Kalau sayang jangan suruh Devan pindah. Tuntutnya, kalimatnya hanya memeluk pinggangku. Ia merapatkan seluruh tubuhnya yang kini menjulang tinggi di punggungku. Melingkarkan kedua tangannya di perutku dan menyandarkan dagunya di bahuku. Kehangatan tubuh kekar remaja itu dipadukan dengan aroma parfum maskulin yang baru kupahami, membuatku tiba-tiba tegang. Ini berbeda, ini bukan lagi manja seorang anak, tapi keintiman yang salah. Mama bobo aja, bisiknya lembut. Suaranya terasa meremang di kulit leherku. Devan? Aku berusaha terdengar tegas, namun suaraku bergetar. Nak, kamu udah besar. Besok kamu harus jadi lelaki mandiri. Sudah saatnya kamu belajar jaga jarak sama mama. Mama bangga kamu udah remaja. Udah jadi lelaki gagah, mirip banget sama papamu. Itu dia, nak. Melepaskan pelukan sejenak, lalu membalikkan tubuhku perlahan, hingga kini kami berhadapan. Wajahnya begitu dekat. Matanya yang teduh menatap lurus ke mataku. Justru karena Devan sudah dewasa. Devan sudah genap 17 tahun, Mak. Papa kan meninggal waktu Devan masih kecil. Devan ingat janji mama buat nggak menikah lagi. Devan tahu itu semua demi Devan. Aku menahan nafas. Kalimat itu terasa menyentuh sekaligus menusuk. Devan nggak pengen mama hidup sendirian lagi. Lanjutnya suaranya lirih. Kalau mama nggak mau cari papa baru, ya sudah. Sekarang Devan sudah besar. Sudah saatnya gantian Devan yang jagain mama. Devan yang isi kekosongan di rumah ini, biar mama gak kedinginan lagi. Air mataku menetes tanpa sadar. Aku memeluknya erat, menenggelamkan wajahku di dadanya yang bidang. Seluruh badanku berguncang karena haru, rasa bersalah karena telah menahan diri dari kebahagiaan pribadiku. Selama ini terasa sepadan dengan besarnya kasih sayang anakku. Makasih ya, Mak. Mama sudah rela mengorbankan kebahagiaan mama hanya untuk membesarkan Devan. Bisiknya lirih, suaranya penuh haru. Aku menghela nafas panjang, dan di tengah keharuan itu, aku mendongok, menatap mata Devan. Di mata yang persis sama dengan almarhum suamiku itu, aku melihat janji yang baru. Janji seorang pria bukan lagi anak-anak. Aku perlahan menarik diri dari pelukannya yang menyesakkan. Meskipun jantungku berdesir hebat, aku harus mengendalikan diri. Kehangatan tubuh Devan yang kekar membuatku hampir lupa bahwa yang kupeluk adalah darah dagingku sendiri, bukan suamiku yang telah lama pergi. Mama tahu, nak. Mama tahu kamu sayang sekali sama mama. Ucapku. Suaraku masih serak karena tangis haru. Aku mengusap wajah Devan. Jari-jarinya yang besar dan kuat kini menangkup tanganku. Mama bilang hidup cuma buat Devan, tapi Devan lihat mama selalu letih. Mama selalu tersenyum di depan pelanggan bakery, tapi Devan tahu ada kekosongan di mata mama setiap kali mama di rumah sendirian. Devan takut, Ma. Takut kenapa, sayang? Tanyaku lembut. Takut mama sedih, takut kesepian. Devan tahu sudah banyak yang coba dekatin mama. Ada yang tulus, ada yang iseng, tapi mama selalu menutup hati. Apa janji mama pada papa itu seberat itu, mah? Sampai mama harus mengorbankan diri sendiri begini. Tanyanya, matanya penuh kecemasan. Janji itu bukan beban, nak. Aku menggeleng perlahan, berusaha meyakinkan diriku sendiri.
Janji itu adalah bukti cinta Mama pada bapamu, dan Mama tidak pernah merasa sendiri. Ada kamu, single parent ini kuat karena kamu. Kamu adalah semangat Mama, Devan. Tapi sebentar lagi Devan lulus SMK, Mak. Devan pasti kuliah di luar kota atau cari kerja. Devan akan punya kehidupan sendiri, punya Sinta, punya keluarga baru. Mama akan tetap sendiri di sini, dan Mama akan semakin kedinginan. Devan gak mau itu terjadi. Balasnya, nada suaranya kini terdengar seperti seorang suami yang khawatir akan istrinya, bukan lagi anak yang merajuk. Perkataannya menusuk tepat ke hatiku. Kekosongan itu memang ada. Sudah belasan tahun aku menyandang status janda. Dulu orang melihatku bahagia karena punya suami. Sekarang orang melihatku bahagia karena punya usaha dan hidup mapan bersama anakku. Tapi tidak ada yang tahu betapa hampa batinku. Devan benar. Ia sebentar lagi akan pergi, dan aku akan kembali ke kamar yang terlalu besar ini sendirian. Mah, Mama takut. Bisikku jujur mengakui ketakutan terbesarku. Mama takut kehilangan kamu. Bukan hanya kehilangan karena kamu kuliah atau kerja, tapi kehilangan sosok pelindung Mama. Kehilangan teman curhat Mama. Kamu semakin jauh, Nak. Devan tersenyum lembut. Senyum itu menghapus sisa-sisa kesedihan di wajahku. Membuatku kembali terbuai. Ia memiringkan kepalanya, perlahan, sangat perlahan. Devan gak akan pernah ninggalin Mama sendirian, Ma. Devan janji, ujarnya. Kemudian wajah kami kembali begitu dekat, nyaris tanpa jarak. Matanya terpejam, dan kecupan hangatnya kembali mendarat di keningku. Aku memejamkan mata, membiarkan kehangatan itu menjalari sarafku. Kecupan itu turun ke pipiku, lalu ke tepi bibirku. Kali ini kecupan itu tak lagi biasa. Hangat, lembut, dan penuh perasaan yang tidak pantas ada di sana. Aku membeku, tidak membalas, namun juga tidak menghindarinya. Bibirku terasa dingin, namun mendadak bergejolak. Dalam momen yang terasa seperti keabadian itu, aku merasakan kembali gairah yang lama terpendam. Teringat kenangan manis mendiang suamiku, sekaligus menyadari bahwa yang mengecupku kini adalah putraku sendiri. Seorang pria dewasa yang memiliki hakikat cinta yang berbeda. Sudah, Devan. Mama ngantuk nih. Aku segera memutuskan kebekuan itu. Menarik wajahku menjauh, meskipun hati kecilku meronta. Lagian kamu juga kan harus sekolah pagi. Pindah sana. Masa sudah punya Sinta masih mau bobo ditemani Mama? Aku mencubit hidungnya setengah bercanda, berusaha mengembalikan suasana normal. Devan hanya menyeringai. Matanya memancarkan rasa puas dan kemenangan. Devan kan ulang tahun hari ini. Mama bolehkan Devan bermanja-manja sama Mama malam ini saja? Devan mau tetap di sini, memeluk Mama sampai pagi. Aku membelalahkan mata, memasang wajah jutek buatan. Ih, kamu Devan, kamu itu beneran kayak kembaran almarhum Papa. Bandel, keras kepala, dan gak bisa dibilangin. Tapi Mama cinta sekali sama mendiang Papa kan? Devan pengen besok istri Devan adalah wanita setia kayak Mama. Devan tertawa kecil, melingkarkan kembali tangannya di pinggangku. Dasar bandel. Ya sudah, Mama mau tidur. Kamu boleh di sini, tapi jangan gangguin Mama. Mama pengen mimpi sama Papa. Keduanya tertawa lirih. Lampu kamar dipadamkan, dan malam terus berjalan dalam kehangatan yang rumit. Malam itu, setelah lampu kamar dipadamkan, keheningan terasa begitu tebal seolah merayakan apa yang baru saja terjadi. Aku memejamkan mata, memaksakan diri untuk tidur. Namun setiap sarafku terasa terjaga. Di belakangku, aku bisa merasakan Devan, masih melingkarkan tangannya di pinggangku, mendekapku erat. Mama beneran ngantuk. Devan berbisik. Suaranya sangat rendah dan dekat. Seolah takut mengganggu mimpi yang baru saja kupinta. Aku tidak menjawab. Aku hanya menggeliat kecil, berharap dia menganggapku sudah terlelap. Tapi dia tahu, kehangatan tubuhku yang menegang di bawah pelukannya adalah jawaban yang jujur. Ma, panggilnya lagi lebih lembut sambil mencium puncak kepalaku. Mama marah ya, karena Devan nakal. Aku menghela nafas panjang, berbalik perlahan menghadapnya di kegelapan. Wajah kami kembali berjarak hanya beberapa senti. Aku bisa melihat pantulan cahaya bulan samar di matanya. Devan, kataku, suaraku dipenuhi kelembutan yang menyakitkan. Mama tidak marah. Mama cuma terkejut. Kamu sudah besar, Nak.
Sikap kita harus hati-hati. Mama kan cuman ibumu. Justru itu, Devan sayang banget sama Mama. Sayang Devan ke Mama itu beda, Ma. Devan tahu. Devan berbisik penuh keyakinan. Devan merasa Mama adalah satu-satunya rumah Devan. Devan gak pernah merasakan kasih sayang Papa, tapi saat Devan peluk Mama, rasanya seperti Devan sudah siap jadi pelindung Mama. Kamu sudah jadi pelindung Mama, sayang. Aku meyakinkannya menyentuh lembut pipinya. Pipinya terasa hangat, licin, dan keras. Bukan lagi pipi seorang bocah. Tapi pelukan dan kecupan tadi itu untuk istri Devan, bukan untuk ibu. Kenapa Mama gak suka? Atau Mama geli? Tanyanya. Nada suaranya tiba-tiba terdengar rapuh, seperti kembali ke masa kanak-kanaknya. Itu membuat hatiku luluh. Bukan begitu, sayang. Aku menggeleng cepat. Mama justru senang. Mama merasa hangat. Mama merasa diinginkan. Mama sudah belasan tahun tidak merasakan kehangatan seperti ini. Tapi Mama cuma takut, Devan. Takut kamu nanti salah paham. Takut Mama salah paham. Mama tidak salah paham. Devan sayang Mama lebih dari segalanya. Devan gak bohong. Ia meyakinkanku. Lalu perlahan ia mendekatkan wajahnya lagi. Kali ini aku tidak membeku. Jantungku bergumuruh. Aku tahu aku harusnya menghindar. Tapi rasa sepi dan rindu yang kupendam selama belasan tahun terlalu kuat. Aku memejamkan mata, membiarkan Devan mendekat. Kecupan kedua mendarat, kali ini lebih pasti dan lebih dalam. Ada jeda yang sangat singkat sebelum bibir Devan bergerak lembut mencoba meraih balasanku. Aku merasakan kehangatan yang menusuk, membangkitkan gairah yang lama kupendam, seolah memprotes janji setia yang kuat. Aku tidak membalas, tapi aku juga tidak mendorongnya menjauh. Aku membiarkan kecupan itu berlangsung, merasakan hangatnya napas Devan. Aroma min bercampur maskulin. Pikiranku kacau. Teringat wajah almarhum suamiku, wajah Devan yang saat ini berada di atasku. Dua wajah, satu kehangatan. Ma, Devan melepaskan kecupan itu. Napasnya sedikit terengah. Mama merasakan itu kan? Aku tidak bisa bicara. Aku hanya mengangguk kecil. Malu, takut, tapi juga terperangkap. Itu hadiah ulang tahun Devan, Ma. Katanya suaranya kembali dipenuhi rasa puas yang jahil. Namun ada ketulusan yang mengerikan di dalamnya. Sekarang Mama bobo, ya. Devan janji tidak akan mengganggu lagi. Tapi Devan mau tetap di sini, memeluk Mama sampai pagi. Aku membalikan badanku kembali membelakanginya. Kepalaku pening. Aku tahu aku telah melewati batas yang sangat tipis dan berbahaya. Batas antara kasih sayang ibu, anak, dan kebutuhan seorang wanita dewasa yang kesepian. Aku hanya bisa menutupi mataku rapat-rapat, berharap mimpi membawa ketenangan, dan berharap malam itu tidak meninggalkan bekas yang permanen pada hubunganku dengan Devan. Aku terbangun sedikit kesiangan, pukul 7 pagi. Cahaya matahari sudah menyusup ganas dari jendela yang Devan buka semalam. Aku menggeliat, merasakan seluruh tubuhku sakit. Bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena gejolak emosi semalam. Devan sudah tak ada, hanya aroma tubuhnya yang tertinggal di bantal, bercampur dengan aroma parfum yang kupakai semalam. Selimut tebal itu terpuruk di kaki ranjang, meninggalkan kain spray yang berantakan seolah menjadi saksi bisu dari keintiman yang terlarang. Aku bangkit, duduk di tepian ranjang, membenahi gaun tidur yang kusut. Aku meraba tepi bibirku. Tempat kecupan itu mendarat. Rasanya nyata bahkan setelah matahari meninggi. Apa yang sudah terjadi? Aku tidak bisa lagi menganggapnya hanya manja. Itu adalah hasrat. Hasrat yang membuatku merasa hidup kembali. Namun bersamaan dengan rasa bersalah yang menusuk. Tak lama kemudian pintu kamar diketuk pelan. Mira, pembantu rumah tanggaku, menyapa. Maaf buahnya, sudah jam segini, apa ibu baik-baik saja? Saya sudah membuatkan nasi goreng. Nanti dingin loh, kata Mira penuh perhatian. Wajah Mira yang lugu, berusia sekitar 30-an, tampak begitu kontras dengan pikiran kotor di kepalaku. Aku membuka pintu. Iya Mir, Mama baik-baik saja, agak capek saja. Devan mana? Apa sudah sarapan juga anak itu? Mira membalas senyumku, tapi aku menangkap ada sesuatu yang berbeda di matanya. Oh, dan Devan sudah berangkat lebih pagi, Bu. Kelihatannya bahagia sekali, berbeda dari hari biasanya.
Dia pakai kemeja baru yang ibu belikan. Kemeja baru? Aku mengkerutkan kening. Dia janji mau pakai kemeja itu waktu jalan sama Sinta sore ini. Kenapa pagi-pagi sudah dipakai ke sekolah? Katanya tadi dijemput mobilnya Non Sinta. Bu Non Sinta yang minta Den Devan pakai itu. Jelas Mira, suaranya datar, namun ada senyum tipis yang tak bisa kuartikan. Dan Devan bilang mulai hari ini berangkat dan pulang sekolah akan bareng terus. Mereka kan sudah pacaran resmi, Bu. Hatiku mencelos. Aku tahu Devan dan Sinta pacaran. Namun mendengar kepastian bahwa ia kini diambil oleh gadis lain, bahkan untuk urusan berangkat sekolah membuatku merasa posesif dan cemburu. Kecupan intim semalam itu seolah tidak berarti apa-apa di hadapan rutinitas barunya bersama Sinta. Tidak terasa ya, Bu. Dan Devan sudah besar sekarang. Sudah tumbuh jadi lelaki gagah. Sudah mulai pacaran juga. Padahal dulu masih imut dan manja sekali. Lanjut Mira seolah ingin menyentuh kegelisahanku. Aku hanya mengangguk tipis. Senyumku terasa hambar. Iya, Mir. Senang tapi juga sedih rasanya. Mama takut kehilangan Devan. Kehilangan? Kenapa harus takut, Bu? Tanya Mira. Matanya menatapku lurus. Kan sudah ada yang menjaga. Devan sudah besar, Bu. Dia pasti akan menjaga ibu. Dan sebentar lagi dia juga akan menjaga yang lain. Itu sudah takdirnya. Perkataan Mira meskipun terdengar wajar, terasa seperti sebuah sindiran halus. Aku segera mengalihkan pembicaraan. Ya sudah, Mama mau mandi. Kamu tolong prepare toko ya, Mir? Mama hari ini harus cepat buka. Di depan cermin, aku menatap wajahku yang masih cantik di usia 38 tahun. Tapi ada lingkaran hitam tipis di bawah mataku. Aku melihat gaun tidurku yang terbuka memperlihatkan sedikit lekuk tubuhku. Aku membandingkan diriku dengan Sinta, gadis remaja yang jauh lebih segar dan muda. Kecupan itu, aku menggeleng berusaha mengusir ingatan yang memalukan itu. Aku tahu semua akan berubah. Hubunganku dengan anakku, perasaanku yang kembali bergejolak dan masa depanku sebagai orang tua tunggal. Tapi kegelisahan itu terus membayangiku. Aku takut. Keintiman dan kehangatan yang baru kurasakan lagi setelah bertahun-tahun itu akan hilang sepenuhnya. Dibawa pergi oleh Devan bersama kekasih barunya. Aku harus melepaskannya agar ia menjadi lelaki sejati. Namun, di tengah semua kekacauan ini, aku merasa ada rahasia baru yang muncul di rumah ini. Rahasia yang bukan hanya tentang Devan dan Sinta. Tatapan Mira tadi, senyumannya yang samar, semuanya terasa aneh. Devan sudah tumbuh. Tapi aku mulai merasa ada rahasia yang ia simpan kini, bukan hanya tentang cinta monyetnya, tapi sesuatu yang lebih dekat, sesuatu yang melibatkan wanita lain di rumah ini. Malam ulang tahun itu adalah awal dari segalanya. Dan entah kenapa aku merasa Mira adalah kunci untuk memahami kegelisahan baruku. Sejak pagi itu, aku merasa Mira menjadi lebih pendiam dan lebih cekatan dari biasanya. Gerakan tangannya saat membersihkan ruang tamu, senandung kecilnya saat mencuci piring. Semuanya terasa terencana. Seolah menyembunyikan sesuatu. Aku memaksakan diri kembali ke rutinitas toko bakery di lantai 1. Tapi mataku terus mengawasi Mira yang bekerja di rumah. Mira, sini sebentar. Panggilku saat dia sedang menyapu di ujung koridor. Mira segera mendetat, menunduk hormat. Iya, buahnya? Ada yang bisa saya bantu? Nasi goreng tadi, kamu yang masak? Tanyaku. Aku mencoba bersikap santai. Iya, Bu. Kenapa? Apa kurang enak? Mira bertanya balik sedikit tegang. Enak kok. Hanya saja, Devan tidak suka kalau kamu tambahkan irisan sosis di nasi gorengnya. Kamu lupa ya? Aku menguji ingatannya. Devan memang tidak suka sosis. Tapi aku tahu Mira tidak pernah lupa detail kecil seperti itu. Wajah Mira sedikit pucat. Oh iya, Bu. Maaf, saya tadi pagi terburu-buru. Dan Devan juga berangkat sangat pagi. Saya kira dia tidak sempat sarapan. Devan sempat sarapan, Mir. Dia sarapan di sini sebelum dijemput Sinta. Ujarku datar. Mira terdiam tampak menimbang kata-kata. Oh iya, Bu. Maaf. Saya salah. Saya kira dia buru-buru.
Soalnya biasanya kalau mau ketemu Non Sinta, dan Devan selalu semangat sekali. Semangat sekali ya. Aku mencondongkan tubuh menatap Mira lekat-lekat. Devan tadi pagi senyum-senyum sendiri loh, Mir. Bahagia banget katanya. Kamu lihat kan? Mira mengangguk. Senyum samar itu kembali muncul. Iya, Bu. Ya namanya juga remaja baru pacaran, Bu. Penuh cinta monyet. Bukan cinta monyet, Mir. Balasku menyilangkan tangan di dada. Devan ini dia tidak pernah main-main. Kalau dia sudah sayang, dia akan menjaga seperti dia menjaga saya. Aku menghela napas, menatap Mira dalam-dalam, berusaha menemukan celah. Tolong ya Mir, kamu bantu saya awasi Devan. Dia sudah kelas 3 SMK, sudah mau lulus. Jangan sampai dia nakal dan melanggar aturan yang Mama buat. Mira menelan ludah. Tatapannya tidak lagi lugu melainkan mengandung makna yang tak bisa kuduga. Iya Bu, saya pasti jaga Devan Bu. Saya kan juga sudah lama di sini. Sudah menganggap Devan seperti adik sendiri. Adik? Aku mengulang kata itu, mengamatinya. Iya Bu. Atau ya temingnya anak sendiri juga. Saya kan belum menikah. Jawabnya sedikit gugup. Tenang saja Bu, Devan anak baik. Meskipun sedikit bandel, dia tetap penyayang. Tapi memang akhir-akhir ini dia terlihat sering menyendiri di teras belakang sepulang sekolah. Entah apa yang dipikirkannya. Informasi ini meskipun sederhana, sukses membuat kegelisahanku meningkat. Devan menyendiri di teras belakang. Kenapa ia tidak bercerita padaku? Aku berbalik. Pura-pura sibuk dengan kue-kueku, tapi pikiranku sudah melayang ke teras belakang. Ada apa di sana? Ada apa dengan Devan? Dan kenapa Mira tahu lebih banyak daripadaku? Ibunya. Kecupan itu, Sinta, dan kini rahasia Mira. Aku merasa aku tak lagi mengenal anak lelakiku yang sudah beranjak dewasa.